Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semoga dalam keadaan sehat ya kawan-kawan ya. Lanjut untuk pembahasan di bab 2, kita akan membahas tentang pendekatan ilmiah dan alternatif untuk investigasi. Oke, langsung saja ya. Oke, untuk referensinya masih sama ya. Saya menggunakan buku dari Uma Sekaran dan Roger Baugi. Oke, ini adalah tema untuk pembahasan hari ini, pendekatan ilmiah dan alternatif untuk investigasi di bab 2. Oke. Nah, teman-teman, ada 8 ciri-ciri penelitian ilmiah yang teman-teman harus tahu manakala nanti teman-teman mau membuat proposal penelitian 3 bab ataupun membuat skripsi. Yang pertama yang harus diperhatikan, nah, penelitiannya adalah harus memiliki tujuan. Jadi penelitiannya teman-teman itu harus memenuhi syarat pertama. Tujuannya yang jelas. Artinya apa? Penelitian yang baik dikatakan berkualitas apabila dia memiliki goal atau tujuan atau sasaran. Nah, dia harus jelas dulu nih tujuannya mau apa. Misalkan saya mau membuat riset atau penelitian nih, saya mau mengetahui bagaimana sih tingkat komitmen karyawan terhadap organisasi. Akhirnya saya mencoba memberikan dengan menambahkan variabel seperti misalkan loyalitas karyawan, ya kan, kemudian pretensi karyawan, ya kan, kemudian kinerja karyawan. Nah, jadi saya pengen tahu nih melalui itu. Nah, itu juga bisa ya teman-teman, ini sebagai contoh saja. Jadi harus memiliki tujuan yang jelas. Untuk apa? Apakah dia mau masuk ke terapan? Apakah dia mau masuk ke penelitian dasar? Ya. Kemudian harus memenuhi unsur teliti. Ada kehati-hatian, kecermatan, dan tingkat ketepatan dalam investigasi penelitian. Nah, artinya apa? Seorang peneliti itu harus memiliki karakter teliti. Ya, dia harus hati-hati dan mencermati semua yang berhubungan dengan datanya, berhubungan dengan tabulasi, misalkan dia kalau misalkan datanya kuantitatif, kemudian dia harus mengerti bagaimana cara mengolah data, harus mencermati benar-benar segala hal yang berhubungan dengan penelitiannya, ya. Kemudian dapat diuji, ya. Hipotesis ilmiah harus dapat diuji. Artinya, ya, syarat penelitian itu harus dapat diuji, ya, teman-teman, dapat diuji. Dia bisa diuji dengan apa? Misalkan kalau kita untuk memperoleh bukti empiris ya berarti kita bisa menggunakan hipotesis ya. Dia harus dapat diuji. Oh, kalau nggak bisa diuji apakah itu termasuk penelitian ilmiah? Tidak ya. Oke, kemudian berikutnya dapat diulang. Nah, ada namanya pengulangan studi. Misalkan saya meneliti tentang pengaruh good corporate governance atau GC, tata kelola perusahaan ya, terhadap CSR ya atau corporate social responsibility, salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan ya. Oke. Nah, misalkan saya meneliti di perusahaan A selama 5 periode. Nah, itu harus bisa diuji kembali atau diulang lagi, dilakukan penelitian sama si A misalkan dengan tema yang sejenis ya. Oke, nah sekarang kemudian dapat diulang ya, adanya pengulangan studi. Contohnya misalkan saya tadi sudah mengulang ya, saya sudah mengulang, kemudian ada tim lain ya, tim lain mengulang dengan judul yang sama ya, dengan tema atau topik bahasan yang sama, dan kemudian ternyata hasilnya bisa sama, bisa jadi berbeda. Itu namanya bisa dilakukan pengulangan studi. Itu salah satu daripada ciri-ciri penelitian ilmiah. Kemudian yang berikutnya ada ketepatan dan keyakinan. Nah, ini berhubungan dengan interval keyakinan dan tingkat keyakinan. Kalau ketepatan itu dia lebih ke interval keyakinan di mana datanya atau hasil temuannya itu harus memenuhi ketepatan, harus memenuhi kriteria akurat dan benar ya. Sedangkan kalau keyakinan sendiri itu harus memenuhi confidence level ya, 90%. Harus yakin temuan kita itu 90% benar dan 5% salah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman yang namanya penelitian ilmiah ya. Harus yakin hasil temuan atau hasil penelitiannya benar, kemudian baik dari perumusan
masalah, baik pun fenomena, ya, kemudian dari proses pengukuran, kemudian analisis data dan seterusnya, sampai menuju kepada pembahasan dan interpretasi akhir, ya, memperoleh temuan. Nah, itu harus yakin 95% benar dan hanya toleransi salah itu hanya di titik 5%. Kemudian penelitian yang baik itu harus memenuhi unsur objektivitas. Nah, artinya apa? Harus berdasarkan real data yang ada di lapangan. Kalau misalkan nanti hasilnya si A, misalkan hasilnya A misalkan, itu ya jangan di otak-atik ya teman-teman. Contoh misalkan nanti hasilnya itu misalkan yang tadi saya contohkan, misalkan tata kelola saya mengambil misalkan variabelnya kepemilikan institusional, di mana kepemilikan institusional sendiri adalah kepemilikan yang dimiliki oleh bank dan lembaga keuangan. Nah, misalkan saja hasilnya ya kepemilikan institusional ini berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Nah, apabila semakin banyak saham yang dimiliki oleh kepemilikan institusional, maka pengungkapan CSR-nya juga akan semakin luas. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu fakta. Nah, dia signifikan nih, artinya dia berpengaruh positif misalkan. Nah, jangan sampai teman-teman dirubah ya, misalkan signifikan positif diganti jadi signifikan berpengaruhnya negatif, atau mungkin diganti jadi tidak signifikan, atau sebaliknya juga. Misalkan teman-teman nanti melakukan riset, memperoleh hasil skripsinya teman-teman kok hasilnya tidak berpengaruh, tidak signifikan, ya biarin saja. Ya, biarin saja, jangan yang tidak signifikan teman-teman dirubah menjadi signifikan, dirubah datanya, dirubah angkanya, itu namanya sudah manipulasi data. Karena unsur penelitian atau karya ilmiah yang baik, dia harus mengandung unsur objektivitas berdasarkan fakta. Jadi fakta yang ada. Yang penting bagaimana caranya teman-teman memberikan reason. Nah, reason, alasannya apa? Ya, gitu. Nah, kemudian kita masuk kepada yang ketiga ya, yang ketujuh, ya, dapat digeneralisasi. Ya, artinya begini, penerapan temuan penelitian pada konteks dan organisasi lain. Artinya kalau kita bahasakan seperti teman-teman. Jadi, penelitian dengan topik yang sama, misalkan tadi hasilnya adalah berpengaruh positif ya antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan CSR. Nah, itu misalkan saya coba di perusahaan timing ya, perusahaan tambang. Ya, di perusahaan tambang ya. Kemudian si A mencoba dengan topik yang sama, ya, tapi beda perusahaan, beda subjek perusahaannya. Misalkan coba di perusahaan manufaktur, ternyata itu hasilnya juga sama. Nah, itu namanya dapat digeneralisasi. Ya, artinya apa? Bisa diterapkan di berbagai corporate yang lain. Itu namanya dapat digeneralisasi. Oke, kemudian hemat ya. Hemat. Penelitian dikatakan dia mengandung penelitian ilmiah apabila ada unsur hemat ya. Pertama, artinya model solusi masalah yang berarti dan hemat. Nah, seorang peneliti pasti bisa mengetahui mana yang kompleks, mana yang tidak kompleks ya. Mana yang dibutuhkan, mana yang tidak. Biasanya mereka akan lebih hemat sih, biasanya akan bisa mengatur segala hal yang berhubungan dengan, mungkin bisa jadi cara bagaimana mengefisiensikan pengolahan data, cara untuk memperoleh data, ya kan? Kemudian cara bagaimana supaya data yang kita peroleh atau informasi yang kita butuhkan itu bisa didapat dengan mudah. Nah, itu adalah bagian dari unsur-unsur hemat. Oke, berikutnya kita masuk kepada metode hipotesis. Oke, saya ulangi. Kita akan membahas tentang metode hipotesis deduktif. Nah, ini loh teman-teman 7 langkah dalam melakukan metode hipotesis deduktif. Atau bisa dikatakan ini loh 7 langkah dalam melakukan pembuatan laporan penelitian atau skripsi, disertasi atau maupun tesis ya. Jadi langkahnya teman-teman harus melakukan identifikasi dulu terhadap bidang masalah yang luas. Apa sih fenomenanya? Nah, itu. Apa sih peristiwa yang terjadi? Kemudian yang kedua, teman-teman harus menentukan rumusan masalah.
Nah, kalau kita sudah tahu nih, oh fenomenanya seperti ini, peristiwanya seperti ini, kasusnya seperti ini. Nah, tinggal kita tentukan kira-kira rumusan masalahnya seperti apa. Biasanya rumusan masalah ini akan ditentukan dengan tanda tanya biasanya ya. Bisa apakah, bisa bagaimana ya. Kemudian membuat hipotesis. Nah, kalau kuantitatif sih biasanya dia akan ada hipotesisnya ya. Hipotesis apa sih hipotesis, Bu? Hipotesis itu adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atau praduga, itu namanya membuat hipotesis. Nanti akan diberikan contohnya di next slide. Kemudian menentukan ukuran. Nah, harus ada ukuran untuk mengkonstruk ya, atau untuk mendefinisikan atau sebagai alat ukur daripada variabel yang dipilih. Kemudian pengumpulan data. Nah, teman-teman collecting, ngumpulin data, kemudian membuat tabulasi di Excel sih biasanya ya, menghitung. Nah, habis itu teman-teman analisis data dari hasil pengolahan data tentunya ya. Kalau sudah, teman-teman yang terakhir adalah menginterpretasikan dari hasil angka-angka yang tadi diolah. Yang tadi diolah misalkan teman-teman menggunakan SPSS nih. Ada hasil tabulasinya, kemudian teman kan itu berupa angka, misalkan dia kuantitatif ya, kemudian teman-teman olah dengan SPSS, ketemu tuh tabel-tabel output SPSS, nah itu kan berupa angka juga. Nah, itu bagaimana teman-teman bisa menginterpretasikan angka yang ada tersebut dan mencoba membahas dengan mengkaitkan dengan topik penelitian. Oke, itu adalah langkah-langkah ya daripada metode hipotesis deduktif. Untuk metode deduktif sendiri sebenarnya sih metode hipotesis dari pernyataan umum ke khusus ya kan, deduktif. Kalau induktif kebalikannya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari penerapan metode hipotesis deduktif dalam bisnis. Contohnya misalkan teman-teman, misalkan kita lingkupnya di suatu perusahaan ya, bidang masalah yang luas. Contohnya saja, Direktur Informasi sebuah perusahaan mengamati bahwa sistem informasi manajemen yang baru dipasang belum digunakan oleh manajer menengah sebanyak yang diharapkan pada awalnya. Ini problem loh ya, ini sudah masuk ke dalam fenomena nih teman-teman. Nah, kemudian kita tinggal tentukan rumusan masalahnya bagaimana. Banyak yang tidak banyak mengetahui tentang SIM. Kemudian kurangnya pengetahuan mengenai kegunaan SIM. Nah, ini adalah cara merumuskan masalah kaitannya dengan fenomena di sini. Nah, kemudian kita buat nih hipotesisnya. Jawaban sementara dari si peneliti itu memiliki hipotesis. Artinya dia sudah memiliki jawaban sementara meskipun nanti hasilnya pada saat kita uh, olah hasilnya beda, nggak ada masalah teman-teman, nggak apa-apa. Kalau misalkan sama juga nggak apa-apa. Kalau misalkan hasilnya berbeda jawaban sementara kita dengan hasil penelitian kita, ya nggak ada masalah ya, namanya juga hipotesis, jawaban sementara. Nah, ini pengetahuan tentang kegunaan SIM akan mempermudah manajer untuk lebih banyak menggunakannya. Ini jadi hipotesisnya. Kemudian, nah, ukuran dan pengumpulan datanya. Jadi ceritanya ya, untuk mengukur itu bagaimana dengan menggunakan alat menggunakan angket ya atau kuesioner, membuat kuesioner singkat tentang berbagai faktor yang menurut teori mempengaruhi penggunaan SIM oleh manajer. Itu untuk bagaimana cara mengukur ya. Kemudian dikumpulin ke data, jadi menyebarkan angket atau kuesioner ke beberapa karyawan, ke semua karyawan bahkan ya, yang berkaitan dengan berkepentingan dengan penggunaan SIM ya. Nggak semua karyawan dong, karena kan contohnya misalkan OB, apakah OB memakai? Nggak juga kan, ada yang pakai, ada juga yang nggak. Jadi kita memang tergantung ya, tergantung daripada siapa sih responsnya yang akan kita tuju. Kemudian analisis data, menganalisis data yang diperoleh melalui kuesioner untuk melihat apa saja faktor yang menghalangi manajer menggunakan informasi tersebut. Biasanya kalau dia datanya primer seperti menyebarkan angket ya, itu teman-teman biasanya akan dilakukan yang namanya uji kualitas data, yang terdiri pertama adalah validitas ya, kemudian yang kedua adalah reliabilitas ya. Kalau misalkan dia ada uji asumsi klasik ya, kita bisa pakai uji asumsi klasik. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya, untuk lebih detail bagaimana cara pengolahan data.
Nah, kalau sudah diolah datanya, pertama kita uji dulu. Kalau data primer ya, kita lakukan uji kualitas data, terdiri dari uji validitas maupun reliabilitas. Kemudian kita lakukan yang umum dipakai orang adalah uji asumsi klasik ya. Ada uji normalitas, ada uji multikolinearitas, ada uji autokorelasi, ada uji heteroskedastisitas, nah dan seterusnya. Baru diregres dan seterusnya. Nah, itu dari primer. Tetapi kalau misalkan teman-teman datanya adalah data sekunder ya, data sekunder bukan data primer ya. Apa sih bedanya primer sama sekunder? Kalau data primer itu data yang diperoleh langsung pada narasumber, langsung jadi data orang pertama. Tetapi kalau data sekunder berarti data orang kedua dan seterusnya. Data yang diperoleh secara tidak langsung ya, yang diperoleh misalkan nih laporan keuangan. Nah, itu juga merupakan data sekunder ya, karena sudah kita ngambilnya kan nggak langsung di perusahaan ya kan, kita ngambil nih eh, ngambil misalkan dari BEI ya di IDX, atau mungkin bisa jadi kita ngambil di perusahaannya, tapi kan di perusahaan sendiri yang membuat kan bukan biasanya kan mulai dari staff accounting atau mungkin koordinator accounting atau mungkin manajerial accounting misalkan ya. Nah, kan dia pasti eh, sebelum menjadi yang namanya laporan keuangan, dia pasti memperoleh data sana sini ya, akan di finalkan terlebih dahulu. Nah, sebelum dipublish yang diungkap di BEI itu biasanya akan dipoles terlebih dahulu, bener nggak? Nah, kita menganggapnya itu adalah data eh, sekunder. Oke. Kalau data sekunder itu tidak perlu melakukan uji kualitas data, cukup langsung ke asumsi klasik ya. Oke, jadi tidak ada yang namanya uji validitas dan reliabilitas. Kemudian interpretasi. Menyimpulkan bahwa para manajer tidak menggunakan SIM karena beberapa faktor. Ternyata setelah diuji, ya, setelah diolah data, kemudian dianalisis, ternyata hasilnya itu banyak sekali para manajer itu tidak menggunakan SIM. Sebabnya apa? Mungkin bisa jadi sebabnya karena mereka tidak mengetahui, atau mungkin aplikasinya terlalu susah, ya kan? Kemudian menghabiskan waktu yang lama, butuh pembelajaran, dan seterusnya, butuh pelatihan gitu kan, training. Kemudian mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki situasi, misalnya seminar. Nah, supaya kan kita sudah ketahuan nih ternyata hasilnya, oh ternyata mereka tidak menggunakan SIM karena ini tadi yang sudah saya sebutkan misalkan saja. Nah, berarti kan harus ada tindakan perbaikan kan, tindakan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Akhirnya dibuatlah seminar misalkan, atau mungkin dipanggillah trainer ya untuk memberikan pelatihan kepada karyawan dan seterusnya. Supaya apa? Supaya mampu menggunakan SIM dan pemakainya lebih banyak dan lebih mahir gitu ya. Oke. Nah, tinjauan daripada metode hipotesis deduktif adalah bedanya nih, kalau deduktif sendiri itu menggunakan teori umum ya, dari umum ke khusus, ya kan? Nah, sedangkan digunakannya untuk apa sih? Digunakan untuk kasus spesifik. Jadi dari umum ke khusus. Sedangkan kalau hipotesis deduktifnya menggunakan kerangka teori juga plus menyusun hipotesis. Ya, tujuannya adalah untuk menyimpulkan hasil studi secara logis. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya ya, ada contoh metode deduktif. Nih, ini contoh saja, misalkan manajer memperhatikan bahwa promosi harga produk memiliki efek negatif pada penjualan produk. Benar nggak sih kalau promosi itu memberikan dampak negatif terhadap penjualan? Nah, akhirnya coba kita telusuri dengan cara wawancara dengan para konsumen. Nah, setelah hasil wawancara itu menunjukkan bahwa seringnya promosi harga secara negatif mempengaruhi reputasi atau kesan dari produk. Nah, seringnya promosi ya, karena beda. Promosi yang sesekali dengan promosi yang sering itu berbeda. Nah, kalau ini konteksnya adalah seringnya ya. Setelah diwawancara itu diketahui bahwa seringnya promosi, jawabannya dari si responden, si konsumen ini ternyata mempengaruhi reputasi atau kesan dari produk. Nah, hipotesisnya bahwa seringnya promosi harga secara negatif mempengaruhi reputasi produk sehingga penjualan produk. Nah, jadi untuk bisa melihat hipotesis atau membuat hipotesis, kita bisa melihat ya, coba memberikan sampel dengan cara mewawancarai konsumen tergantung dari topiknya. Karena ini promosi harga ya berarti otomatis larinya ke konsumen, bener nggak? Oke.
diketahui nih, oh ternyata bener kata manajer ya, memang dampaknya negatif nih kalau kita sering melakukan promosi, ya nggak sih? Kan kok promosi kita, terkadang logika kita berpikir, kalau kita nih supermarket ya jualan kok promosi terus, kan lama-lama kita jadi berpikir, ini produknya nih produk kapan nih, produknya bagus apa enggak, jangan-jangan nih produk yang bentar lagi expired ya kan, dipromosiin makanya biar cepet laku, atau mungkin ini produknya ada yang reject. Nah kan kita nggak tahu ya, makanya jadi ada skeptisme yang aneh-aneh, makanya jangan terlalu sering promosi ya, kalau kesini juga tidak baik. Nah ini adalah salah satu cara untuk membuat hipotesis ya. Nah kemudian ada lagi ya, ini contohnya, manajer penjualan mengamati para pelanggan merasa tidak puas. Nah kok setelah diamat-amati para pelanggan tidak puas nih, dilakukanlah observasi ya, dengan cara menentukan masalah. Kemudian dia setelah dilakukan observasi atau survei ya, dilakukanlah yang namanya identifikasi masalah dengan pengumpulan data. Nah dari pengumpulan data ini mewawancara ini si pelanggannya. Nah ternyata jawabannya apa? Kecewa karena sering persediaan kosong. Oh ketahuan nih ya kan, kita bisa memperoleh informasi dari mana kalau kita tidak mewawancarai responden, ya enggak? Nah ketahuan ternyata kata si pelanggan ini kecewa nih, mereka kecewa karena tidak puas karena apa? Karena persediaannya kosong. Kemudian wawancara dengan tenaga penjualan, dicoba lagi. Oh ternyata persediaannya kosong itu karena ada keterlambatan suplai barang dagangan, ya pantas aja gitu kan. Nah kemudian dibuatlah kerangka integrasi informasi, hipotesis, dan analisis dan interpretasi data, jawaban atas permasalahannya. Akhirnya dibuatlah yang namanya tadi, seperti tadi langkahnya sama ya, dibuat mengolah data ya, diolah data, kemudian diinterpretasi ya kan, kemudian ditemukanlah solusi. Itu ini ada beberapa contoh-contoh dari metode hipotesis deduktif. Oke, mudah ya. Nah ini adalah hambatan ya, beberapa hambatan yang dilakukan pada saat kita melakukan penelitian ilmiah. Ini bidangnya dalam bidang manajemen ya. Pertama, pelaksanaan tidak selalu memungkinkan untuk melakukan investigasi yang 100% ilmiah, karena tidak semuanya ya bisa dilakukan dengan investigasi ilmiah, karena ya tergantung dari topik penelitian juga, tergantung dari ketersediaan data juga ya, ini faktornya banyak. Kemudian kesulitan dalam pengukuran dan pengumpulan data, ini bisa jadi karena perasaan emosi, sikap, dan persepsi. Bisa jadi mungkin misalkan si peneliti ini meminta data ke perusahaan A. Jadi teman-teman, saya sarankan kalau misalkan teman-teman nanti mau melakukan riset, entah itu misalkan di perusahaan atau di KPP, kantor pajak, atau dan seterusnya, usahakan ada surat pengantar ya dari fakultas bahwa teman-teman itu melakukan izin mau melakukan penelitian di perusahaan tersebut. Kalau misalkan teman-teman tidak memiliki good looking ya, good intelektual, sama good performance gitu kan, 3G ya, dan pada saat teman-teman datang di situ memakai baju yang ala kadarnya, kemudian kurang berbicara yang sopan, kira-kira diterima nggak sama perusahaan tersebut? Enggak ya kan, karena kan teman-teman pasti harus datang, bener nggak, membawa surat pengantar. Nah itu juga membuat perasaan emosi, sikap, dan persepsi jadi berbeda di pihak mereka ya, di pihak HRD terutama. Biasanya yang menerima akan adalah HRD biasanya. Nah merasa tidak percaya bahwa si anak ini dari universitas ini seperti ini, penampilannya gini. Nah itu jadi tidak mau untuk, jadi si perusahaannya otomatis akan tidak mau gitu loh memberikan data. Ini bener nggak sih gitu kan, akan berpikir kembali. Tapi kalau kita memberikan kalimat yang sopan gitu kan, kemudian berbicara dengan baik, dengan santun, dan seterusnya, itu mereka akan open sih biasanya. Tapi tergantung, nggak semua perusahaan itu open data ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pintar-pintar dalam melakukan riset nanti manakala teman-teman melakukan skripsi ya. Kemudian abstrak dan subjektif, biasanya sih akan subjektif menilainya. Jadi jangan sampai teman-teman, karena kalau misalkan teman-teman keluar, itu artinya teman-teman membawa alma mater kampus ya, makanya coba hati-hati kalau sudah berhubungan dengan pihak eksternal. Teman-teman coba
coba jaga sikapnya nanti pada saat melakukan riset. Tapi kalau misalkan nih teman-teman ada relasi ya, ada korelasi, ada relasi maksud saya, ada relasi atau mitra atau mungkin teman-teman bekerja di suatu perusahaan tersebut, teman-teman aksesnya mudah, itu malah mudah, malah enak sekali ya, enak sekali. Tapi kalau misalkan perusahaannya nggak welcome ke kita ya, nggak usah dipikirin, udah kita cari lagi perusahaan yang lain yang mau saja. Ya, jadi teman-teman juga jangan jangan berkecil hati misalkan susah untuk mencari subjek penelitian ya. Kemudian sampel. Nah, sulit mendapatkan sampel yang mewakili ya. Kalau misalkan contohnya nih, hati-hati juga dalam pengambilan sampel ya teman-teman. Misalkan contohnya aja, misalkan teman-teman mau meneliti perusahaan manufaktur. Manufaktur itu kan ada ratusan. Nah, teman-teman hanya ambil sampelnya tuh misalkan cuman 20. Kira-kira mewakili nggak? Nggak mewakili kan, karena tidak ada setengahnya lebih. Sebaiknya teman-teman mengambil sampel itu sebaiknya ya, saran saya setengahnya lebih sedikit ya, karena bisa mewakili secara keseluruhan. Tapi kalau cuman 20 dari 100 nggak bisa dong ya, nggak, karena sedikit sekali, jadi kurang bisa mewakili. Kemudian membatasi generalisasi temuan, jangan sampai nah ini yang sering sekali peneliti biasanya dia subjektif untuk membatasi generalisasi temuannya dia biasanya. Ya, ini untuk kategori sampel biasanya, tapi yang lebih bagus sih harusnya, tapi ya ini sering dilakukan karena waktu ya, keterbatasan biaya, keterbatasan tenaga. Biasanya si peneliti akan membatasi ini. Ya, biasanya sih gitu. Tapi ya tergantung kebutuhan juga ya, kebutuhan kita. Kita akan melakukan riset. Oke, pendekatan alternatif untuk penelitian. Nah, teman-teman, ada beberapa pendekatan, kalau nggak salah ada 4 ya. Yang pertama adalah positivisme ya. Ciri-ciri dari positivisme, sebenarnya positivisme ini adalah suatu pendekatan di mana dia menganggap paham tidak ada kebenaran objektif teman-teman ya. Kemudian penalaran yang dipakai adalah penalaran deduktif dari umum khusus. Kemudian pendekatan utamanya adalah melakukan eksperimen dan observasi, itu positivisme. Kemudian untuk kontraksionisme atau kontraksionisme, alih-alih mencari kebenaran objektif, Sionisme berusaha untuk memahami aturan yang digunakan oleh orang-orang yang memahami dunia dengan menyelidiki apa yang terjadi di pikiran manusia. Nah, ini adalah kebalikan daripada positivisme. Kalau positivisme ini, teman-teman, ini dia tidak ada kebenaran objektif, tetapi berbeda dengan konstruksionisme. Ini justru dia ada kebenaran objektif. Kemudian berikutnya ada realisme kritis. Nah, ini adalah suatu paham ya yang melihat sudut pandang penengah di antara dua pandangan yang berbeda pada penelitian. Dua sudut pandang apa, Bu? Penelitian dan realitas ya. Keyakinan dan realitas. Oke. Jadi dua sudut pandang ini dilihat nih dari sisi realisme kritis ya, keyakinan kita seperti apa, kemudian realitasnya bagaimana atau implementasinya bagaimana, menggunakan triangulasi, observasi, serta penelitian untuk mendapatkan ide yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, ada paham atau pendekatan pragmatisme. Nah, ini fokusnya apa? Berfokus pada penelitian terapan praktis ya, teman-teman ya. Jadi lebih mencari solusi atau suatu permasalahan yang sifatnya praktis. Menekankan hubungan antara teori dan praktek, kemudian nilai penelitian terletak pada relevansi praktis ya. Tujuan teori adalah untuk menginformasikan praktik yang tadi. Jadi ada teori, ada praktiknya. Oke. Kemudian yang berikutnya, nah kalau kita sudah masuk ringkasan tuh biasanya mau selesai nih PPT-nya ya. Oke, untuk ringkasan hari ini untuk di bab 2 ada penelitian ilmiah yang tadi ya, seputar penelitian ilmiah, kemudian metode hipotesis deduktif, kemudian pendekatan alternatif ya, positivisme, kontraksionisme, realisme kritis, dan pragmatisme, dan yang terakhir adalah hambatan dalam penelitian ilmiah. Oke, cukup ya untuk materi di pembahasan di bab 2. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman, supaya teman-teman bisa mengikuti video-video saya di berikutnya. Oke, mohon maaf apabila ada kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih ya.